Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Dan buat teman-teman yang masih mengalami menderita gangguan asam lambung anxiety disorder, mohon bersabar. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada teman-teman kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kembali lagi bersama saya Rahmat Maulana di channel Rahmat Maulana ya. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety disorder. Nah, di video kali ini saya akan bertema tentang susah tidur, karena orang-orang yang kena gangguan asam lambung anxiety disorder itu memang merasakan susah tidur. Contohnya seperti saya dulu, sama saya juga kayak gitu, susah tidur. Nah, sebelum saya bercerita tentang kepribadian saya dulu, mohon videonya di-subscribe ya teman-teman, dan tekan tombol lonceng dan tombol like-nya agar bisa teman-teman dapat notifikasi video-video terbaru dari saya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Biar saya juga, semoga video-video saya semoga bisa menemani Anda semua yang lagi merasakan gangguan asam lambung anxiety disorder. Semoga bermanfaat ya. Nah, di tema kali ini, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety disorder itu memang merasakan susah tidur. Saya juga dulu emang susah tidur. Jadi di pejam-pejam mata juga emang susah tidur. Jadi begitu malam hari itu emang mata itu susah lah buat ngantuk, karena memicu dampak-dampak pemikiran-pemikiran negatif ya. Apalagi bekas dampak-dampak ada obrolan yang tidak menyenangkan di hati. Contohnya kayak orang-orang siaran apapun itu, siaran orang meninggal segala, itu dampak-dampak akhirnya pemikiran negatif. Makanya itu yang bikin susah tidur teman-teman ya. Yang saya rasakan dulu seperti itu ya teman-teman. Nah, saya itu sebagai cara macem biar saya itu bisa tidur, kata orang-orang juga, kata tetangga juga, banyak orang yang ngasih solusi lah. Coba katanya alisnya ini dikasih apa sih namanya itu, buah pala gitu, buah pala biar bisa tidur kan. Terus diapain palanya itu dibakar sampai gosong lah, sampai kering gitu kan. Pas dibakar itu sama istri saya itu udah bener-bener gosong, itu kayak arang, udah kayak arang katanya kan, kata orang-orang itu. Akhirnya katanya cobalah di apa sih namanya, di olesin ke alis gitu kan, ke alis. Saya berbagai macam cara itu biar bisa tidur itu saya kasih buah pala di alis itu, nurut saran-saran orang lain saja ya. Karena waktu itu emang saya belum memahami, makanya ada orang yang ngasih cara buat pakai buah pala itu kan, saya lakuin juga kan. Akhirnya dari situ saya total nggak bisa tidur juga, karena hati itu cemas, hati itu ngajakin ngobrol ya teman-teman ya, ngobrol terus lagi pas apa sih namanya, ngobrol apa sih berbagai-bagai cara itu pikiran, dampak-dampak pemikirannya itu kayak hati itu ngajakin ngobrol terus-terusan seperti itu. Makanya kita itu nggak bisa tidur gitu, susah tidur, balik lagi bulak balik lihat anak istri enak tidur gitu kan. Sampai-sampai saya itu ngebangunin istri suruh nemenin saya gitu, ya, kata istri kan, kenapa nggak tidur aja, nggak apa-apa kan, baca bacaan apa, udah kata saya juga udah berbacaan asma Allah semua udah, tapi saya nggak bisa tidur juga, kata saya kan begitu. Ya udah coba apa sih, ambil air wudhu segala kan, ya saya ambil air wudhu segala kan, udah air wudhu tetap itu pemikiran negatif yang ada di pemikiran saya itu selalu merongrong, selalu membisik-bisikkan itu tentang hal-hal yang bahaya gitu kan. Makanya dari situ saya nggak bisa tidur teman-teman.
Nah, akhirnya saya bangunkan istri itu buat nemenin saya, kata istri, "Ya udah coba, saya pijit kan, dipijit-pijit, akhirnya dipijit-pijit sampai kasihan itu lihat istri saya itu, kasihan banget. Begitu mijit-mijit saya, tetap saya itu nggak tidur. Saya itu dipejem-pejem mata juga, dipejem-pejem mata malah sakit, mata itu sakit kan. Malah mata itu jadi sakit, dipejem-pejem tapi akhirnya enggak lelap tidur, enggak jelas, enggak tidur, enggak. Sampai dipijit-pijit juga enggak tidur sama sekali, enggak. Akhirnya istri itu eh, mungkin udah ngantuk ya, udah ngantuk sekali istri itu, sampai pijit-pijit sampai akhirnya dia juga tidur lagi. Oh, ya udah kata saya juga, udah tidur aja nggak apa-apa. Nah nanti tidur kamu juga sama tidur ya. Emang orang-orang yang menderita gejala asam lambung anti disorder ini bener-bener kayak serasa kayak kena santet apa segala macam itu kerasa itu, kehidupannya itu kerasa apa ya, cemas gundah gulana segala macam itu ada di pikiran itu. Terus penyakitnya itu menjalurnya kan ke yang bahaya-bahaya gitu kan. Akhirnya sakit mata karena nggak tidur. Wah, akhirnya pemikiran itu, wah apa saya ini sakit mata atau sakit apa gitu kan. Akhirnya perut juga sakit juga kan, pas tengah malam itu sakit perut juga, ini di sini nih di ulu hati ini mengganjal, terus perih lah melilit gitu kan. Nah akhirnya pas malam hari entah itu jam berapa, entah jam setengah dua, itu jam 2 lah pokoknya main itu kerasa lapar banget ya, kerasa lapar itu, kerasa begitu saya bangunin istri itu kayak lapar itu kayak makin gemeter gitu, makin gemeter, begitu makin gemeter langsung saya bangunin istri langsung kata saya juga, cepat-cepat makan, cepat makan gitu, cepat ambil nasi. Ya kata istri, ya ya sabar lah, sabar. Nggak tahu entah kenapa saya itu kerasa biar cepet ketelan ini, biar takut saya mati nih, takut saya mati. Itu perasaan saya tuh, pemikiran saya kayak gitu. Makanya saya ngeburu-buru itu, cepet ambil nasi gitu kan, cepet. Itu tengah malam. Akhirnya ya terus-terusan seperti itu. Kalau nggak salah saya itu sampai 2 hari, atau ya 2 hari 2 malam itu saya nggak tidur, teman-teman. 2 hari 2 malam itu saya nggak tidur. Makanya begitu esok harinya itu saya itu jam 7 habis sholat isya itu saya coba diperem-peremin ya, tapi susah diperem-peremin. Nah kata saya juga, mumpung istri ini belum ngantuk kan, masih sore gitu kan, coba sih pijitin saya, kata saya juga, biar saya ini tidur. Dari kemarin kan saya nggak tidur karena emang gangguan asam lambung anxiety disorder ini emang gejalanya, emang sensasinya macam-macam, 1000 sensasi, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua saya udah merasakannya, termasuk susah tidur juga kayak gini. Nah pas itu mumpung masih sore, kata saya juga, coba sih pijitin saya nih biar tidur saya nih kan gitu sama istri. Nah ya istri itu nurut lah, ya udah coba yo dipijitin, semoga tidur katanya kan. Amin amin kata saya juga. Akhirnya istri mijitin, saya perem-peremin gitu kan, saya perem-peremin itu sampai apa sih, jam 8 sampai jam 9 itu saya itu ya kayak kemarin lagi gitu, nggak bisa sama sekali yang namanya tidur lelap langsung lelas itu susah gitu, nggak bisa sama sekali. Makanya ya istri juga nanya, kok apa nggak ngantuk tah gitu kan, nggak tahu kata saya juga ya, mungkin dibilang ngantuk kayak ngantuk, cuman pikirannya ini saya ini, kata saya juga, kalau di perem-perem itu ngajak ngobrol, hati saya ini ngajak ngobrol, menjalur kemana-mana lah, takut penyakit berbahaya lah, takut apa yang dirasa sensasi, contohnya kalau kayak di dada kayak penyakit jantung lah, kalau di kepala takut gegar otak lah, atau tumor otak lah, segala macam itu di pikiran saya, itu yang hanya di pikiran saya gitu. Itu makanya orang-orang yang menderita gangguan asam lambung anti disorder itu ya memang seperti itu.
Cuman gangguan-gangguan itu memang tidak berbahaya sama sekali. Contohnya saya juga sama, merasakan hal seperti itu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki sensasi itu banyak sekali. Nah, dan lagi juga kalau, susah tidur juga ada juga, waktu itu saya pas besok harinya itu, tidur. Emang tidur itu pas mungkin udah lelah-lelah banget gitu, udah lelah-lelah banget itu juga tidurnya sampai kalau nggak salah jam 1 malam itu, jam 1 malam. Nah, dari situ saya tidurlah, udah tidur, udah mungkin udah bener-bener lelah, badan ini udah lelah gitu kan. Akhirnya besoknya itu badan itu kerasa nggak enak mungkin, kemarin-kemarin juga nggak tidur juga, namanya kurang tidur kan pasti kan kerasa sempoyongan, kerasa keliengan segala macam apapun itu kan. Akhirnya meskipun tidur juga badan itu pagi-pagi nggak enak sama sekali kayak apa sih, kayak keliengan segala macam apapun itu, nggak enak sama sekali. Nah, dari situ saya itu ke kamar mandi. Pas ke kamar mandi, nah dari situ kerasa apa sih namanya itu, mulai cemas. Nah, dari situ mulai cemas saya itu manggil-manggil istri saya. Pas manggil istri saya, "Kenapa?" Kata istri saya kan begitu. "Gak tahu nih saya ini gemeteran," gitu kan, "cemas," gitu kan. Takut takut hal buruk pokoknya makan gitu kan. Nah, itulah sama istri itu lemas semua itu dari kaki, lemas semua tangan, penegangan otot itu kaku semua pokoknya badan itu. Nah, akhirnya istri itu coba ya dikerokin katanya kan. Takut masuk angin juga kan. Akhirnya istri itu ngerokin lah. Pas dikerokin, nah di situ agak lumayan tenang, tenang ya, agak agak lumayan tenang. Nah, dari situ ya alhamdulillah diminum air hangat agak lumayan tenang. Nah, akhirnya ke besok-besoknya atau sore-sorenya itu ya mulai lagi itu akhirnya saya itu kecandu dengan kerokan itu. Nah, kecandu dengan kerokan. Akhirnya berbagai cara, bukan punggung doang yang dikerok, sampai telapak kaki aja saya dikerokin gitu. Biar apa? Biar kerasa tenang. Karena waktu pertama kali saya tenang itu, begitu gejala di kamar mandi gemeteran itu, waktu itu saya tenangnya pakai kerokan. Akhirnya saya dikerok, kaki sampai coba kaki dikerok nih, dikerok. Itu sorenya itu, sorenya itu. Sorenya kayak gitu. Akhirnya dari situ, mulailah kecemasan itu, datang, makin cemas, makin 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 was-was lah gitu. Sampai-sampai saya juga waktu itu begitu besok, harinya itu besoknya, eee paginya itu emang mulai nggak enak kayak kemarin lagi gitu. Itu udah kerasa ada mualnya, mual segala itu pokoknya mah, nggak keluar tapi mual itu kerasa kayak kayak di sini nih, kayak di ulu hati tuh kerasa mengganjal sekali kan, kerasa mengganjal kayak kerasa ketarik gitulah, kerasa ketarik. Nah, dari situ saya, duduklah minum air hangat, pagi-pagi itu mual, pokoknya dari kamar mandi mual, pagi-pagi minum air hangat, dibeliin bubur lah sama istri sebelum saya bangun. Nah, pada akhirnya begitu saya habis makan bubur, larilah ke belakang gitu kan. Emang cemas itu masih ada gitu kan. Sampai-sampai saya juga mau ke kamar mandi itu saya takut gitu. Saya takutnya apa? Trauma waktu kemarin-kemarin saya ke kamar mandi, sensasinya itu datang gitu, teman-teman. Akhirnya begitu saya, ke belakang ke dapur gitu kan. Nah, istri itu, ngajakin, anak gitu ya ke warung, katanya kan mau ke warung. Saya denger aja kan, "Yo, mau ikut enggak, Dek, ke warung?" katanya. "Yuk, ikut Mama." Ya ke warung, pas saya itu apa sih namanya, saya dengar bahwa istri saya itu mau ke warung, padahal deket mau ke warung loh, teman-teman. Jadi perasaan saya itu aneh gitu, aneh, wah, saya di sini nih sendiri, saya ini sendiri, nanti saya takut kumat, nanti, sensasi datang kambuh lagi gitu kan. Kalau sensasi datang kambuh lagi nggak ada orang, nanti saya pingsan nggak ada yang nolong. Nah, pemikirannya seperti itu saya itu waktu itu. Akhirnya begitu istri pergi, nah bener aja itu waktu itu, respon langsung ke dalam tubuh saya getar lagi gitu, getar lagi.
Akhirnya saya ngambil air hangat gitu kan, ya kebetulan istri juga kan punya termos, jadi saya nggak ngerebus-rebus lagi, langsung saya itu jadi, meskipun saya ngambil air hangat juga itu perasaan itu kerasa apa sih namanya, kerasa hampa, kerasa ngambang gitulah teman-teman ya. Pas langsung saya ituin air hangat, langsung cari kerokan itu tuh, kerokan karena waktu pertama kali saya tenang-tenang itu ya pakai kerokan itu. Akhirnya saya langsung apa sih, kerokin kaki ini keras, tak kerokin aja gitu. Nah, akhirnya saya minumlah air hangat pelan-pelan gitu. Nah, pelan-pelan alhamdulillah tenang, makin tenang, ya datanglah istri. Nah, kalau datang istri makin tenang lagi gitu. Nah, itulah teman-teman yang saya rasakan dulu ya saat terkena gangguan asam lambung anxiety disorder. Emang gangguannya itu tidak berbahaya, tapi rasanya itu luar biasa teman-teman. Saya yang merasakan. Saya merasakan gangguan anxiety disorder itu mungkin hampir 4 tahun kalau nggak salah 5 tahun ya. Karena saya itu dulu memang tidak memahami, apa sih anxiety itu apa gitu kan, nggak memahami dampak-dampak pemikiran saya itu nggak memahami lah gitu. Akhirnya saya itu kan lebih ke konsumsi-konsumsi obat, ke konsumsi herbal gitu kan. Banyaklah herbal-herbal itu, madu segala apapun itu saya itu udah saya konsumsi lah. Sampai ada yang ngasih tahu juga orang sininya juga sama ya teman-teman. Sampai saya itu mengkonsumsi air tajin teman-teman, air tajin. Air tajin itu setiap hari istri saya itu bikin air tajin itu buat saya pagi sama sore buat diminum. Tapi hasilnya ya sama aja sih sebenarnya. Karena dampak stres kita ini belum hilang gitu. Akhirnya kesana kesananya alhamdulillah lah gitu ya, bisa sedikit-sedikit memahami gimana caranya bisa menghindari rasa stres dan bisa menghindari rasa-rasa negatif ini kita jadikan diubah menjadi pemikiran yang positif gitu kan. Nah, dari situlah teman-teman saya bisa alhamdulillah bisa sehat, bisa sembuh total karena bisa memahami. Yang penting teman-teman semua bisa paham aja lah pokoknya mah dampak-dampak gangguan asam lambung anxiety disorder ini. Yang penting teman-teman memahami, harus bisa peka. Oh, ini berarti hanya permainan pikiran saja gitu kan. Jujur kalau masalah di medisnya itu saya enggak terlalu apa sih, enggak terlalu sakit ya mungkin teman-teman ya. Mungkin kayak muntah, kayak mual atau kayak sakit dada lah bagian kiri atau bagian kanan juga pernah gitu kan. Semua. Terus sakit leher belakang juga, terus tembus ke sini juga. Itu kan emang enggak terlalu memberatkan emang. Sakit juga kalau masalah panas kadang ya panas, cuman kan panasnya juga nggak terlalu panas gitu, nggak panas kebakar gitu teman-teman. Cuman hanya kayak diolesin balsem anget-anget gitu sebenarnya mah. Itu dampak dari medisnya mah. Makanya mungkin kalau dampak dari medisnya mah itu hanya 1%, yang 99%-nya itu dampak dari psikisnya teman-teman. Makanya teman-teman yang lagi masih menderita gangguan asam lambung anxiety disorder, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Gangguan itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Itu hanya gangguan rumahan sebenarnya teman-teman ya. Kalau kita bisa memahami dan menyadari bahwa itu hanya permainan pikiran saja. Itu teman-teman ya. Nah, itulah teman-teman video dari saya ya. Saya nggak bisa panjang lebar karena sekarang juga sudah sore nih, udah takut mau hujan juga kan. Nah, itulah teman-teman, semoga teman-teman juga sehat semuanya, terhindar dari gangguan asam lambung anxiety disorder. Semua teman-teman juga semoga sembuh total kayak saya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya doakan semoga semua pada sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tutup videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.